I miss that sexy smile, looking for the scene. You, I hope I will lose control. Love you every night, no checking the time, 'cause I was loving you. Siang hari ini adalah hari istimewa di acara Gias karena kita udah ya sudah 3 tahun pandemi. Akhirnya Domination hadir lagi di tengah pameran Gias GKINDO International Auto Show ini. Dan hari ini kita akan meluncurkan satu produk, yang mana produk ini adalah produk yang dikhususkan plug and play untuk Toyota Tangga ya Pak Hoy ya. Oke, dan berfokus sebenarnya Toyota Tangga sih, tapi kita juga berfokus pada Innova dan Fortuner karena memiliki pasif yang didesain khusus untuk dua mobil tersebut gitu loh. Oke, sebelumnya silakan untuk Bapak Wali Tonwijaya untuk bercerita nih tentang Domination Audio itu sendiri gimana? Oke, siang semua, teman-teman semua, media, teman-teman dari komunitas. Saya Wahyu, saya bukan dulu ya. Saya mulai bikin Domination ini karena pada saat itu tuh brandnya semua brand dari luar, dari bukan Indonesia ya. Jadi pada saat kita bikin itu kita lagi dilema. Waktu itu saya belum seperti sekarang, belum ada audition, belum ada vokal, belum ada alpine, belum ada. Jadi saya masih jadi guru. Kita melakukan riset, ya, kita bikin passive crossover segala macam. Kita mengerjakan pekerjaan riset. Salah satunya ada produk Venom dulu, saya yang riset pasifnya. Jadi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih kepada teknologi. Tapi beriring dengan waktu, dengan banyaknya murid ya, saya rasa sampai hari ini yang sudah berkiprah di dunia car audio ini, installer-installer, itu ada 500-an tuh murid-murid saya. Ya, kalau di pertandingan mungkin 80% itu murid saya sekarang. Sejak 2002. Wartawan ada banyak. Pak Nurkolis, ya, itu salah satu. Nah, jadi singkat kata, tahun-tahun 6 itu, tahun 2006 saya berpikir untuk bikin produk sendiri. Produk yang kita desain di Indonesia. Mungkin kita nggak punya kapabilitas untuk membuat, tapi kita bisa mempunyai kapabilitas untuk mendesain. Sehingga keluar produk pertama. Produk pertamanya lucu namanya. Kalau di bahasa Inggrisnya namanya Creative Orange. Lambangnya buah jeruk. Jeruk pakai jeruk. Gitu. Bukan apa lah Creative Orange. Tapi kalau kita baca di Indonesia kan itu menjadi Creative Orange. Jadi kita bilang orangnya kreatif. Tapi sayang merek ini tidak bisa dipaten. Karena kreatif itu ranahnya Creative Sound Blaster zaman itu. Jadi saya cari merek lain lagi. Saya berpikir namanya Domination. Apa ini Domination? Do itu 1, Mi itu 3, ya. Do, Re, Do, Mi kan? Do 1, 3, Nation itu satu kesatuan. S itu, ada S itu sound. Jadi itu filosofi daripada Domination. Orang bilang celaka 12. Nggak ada celaka 13, salah, celaka itu 12. Ya, 13 itu udah beruntung mestinya. Jadi kita bikin namanya Domination. Nah, selain itu, Domination juga berarti kita menguasai, mendominasi. Jadi saya pikir nama yang bagus, kita patenkan, kita mulai bikin. Produk pertamanya dulu speaker murah, terus berkembang. Sampai akhirnya kita punya amplifier, DSP, dan macam-macam ya. Dan terus terang, kalau tidak ada Domination, hari ini tidak ada vokal, tidak ada audition, tidak ada hertz, tidak ada alpine. Kenapa? Jadi pada saat saya cerita sedikit diri, pada saat suatu saat saya ke Thailand, pertandingan besar di sana, kemudian saya bagikan kartu nama. Hai, I'm Wahyu from Indonesia. Kartu namanya Domination. Nah, waktu saya bagikan itu ternyata saya bagikan kepada CEO-nya vokal.
CEO hari ini sekarang jadi direkturnya Vokal, CEO-nya Vokal. Saya bagi, ada satu bule bilang begini, kurang ajar dia bilang ini. Oh, another local brand. I give you 2 years to survive, katanya. Kurang ajar. Ini merek Indonesia, saya kasih kamu 2 tahun untuk survive. Panas hati ya, benar nggak? Kurang ajar nih bule. Saya bilang gini, saya belajar sama TDW, saya bilang, do you know, saya bilang, Indonesia itu punya 250 juta manusia, saya bilang. Saya bilang, di mana merek kamu di Indonesia? Saya tanya, ada nggak? Saya tanya, kamu bilang saya 2 tahun. Saya tanya, kamu ada nggak? Gitu ya. Krik gitu. Ini bukan orang Vokal, orang merek yang lain. Ini kejadian benar, saya bilang, where is your brand in Indonesia? In Indonesia, I never heard your brand. Saya bilang, sorry to say, saya tinggal. Dongkol, bener nggak? Sebulan kemudian datang email dari Prancis. Mau nggak jadi prinsipal kita di Indonesia? Gitu. Jadi kalau nggak ada domination kartu nama itu, kagak ada yang lain. Kenapa? Relate ya jadi ya. Ya itu cerita-ceritanya. Jadi apa yang kita punya hari ini dengan demikian apa? Ya saya sebenarnya udah mau pensiun, mau 50 kemarin, tapi ini datang lagi ya. Alpine datang lagi. Itu datangnya adalah dari kita bikin domination itu. Jadi ya itu yang kita punya sampai kapanpun ya. Gitu. Kira-kira itu ceritanya. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi kurang lebih domination itu sudah ada dari 2000 berapa ya Pak? 2006. Dulu namanya mungkin ada yang pernah tahu Red Orange ya, sekarang jadi domination. Nah, sekarang kok ada toko fenomenal ya di depan kita. Jadi saya kenalin lagi ya teman-teman. Ini namanya Kojeki. Kojeki itu adalah salah satu YouTuber fenomenal. Namanya pengepul mobil. Siapa di sini yang udah dengar? Udah pasti semua dengar dong. Pengepul tahu dong. Oh, cocok kau rasa betul. Apa kabar Kojeki? Ya, halo. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Jeki dari Pengepul Mobil. Jadi singkat cerita tentang pengepul mobil ini ada pada saat tahun 2018. Pertama kali saya ikut kejuaraan modifikasi di Indonesia. Jadi pada saat itu trennya semua modifikasinya Euro, Pak. Setiap mobil tuh modifikasinya minimal 700, 800, 700, 800 sampai miliaran mobilnya. Saya satu-satunya dari 50 peserta yang modifikasinya di bawah 500 juta. Masuk dengan mobil Jepang butut. Mobil tua pula ya. Trueno i8 Dam, kalau teman-teman tahu. Begitu saya masuk ke event, kiblat modifikasi di Indonesia bisa dibilang langsung berubah ke arah JDM dari starting 2018. Modifikasi yang saya lakukan di mobil itu pada saat Eropa kan cuma bisa dibilang modifikasi jatuhnya. Tapi kalau di mobil saya buatnya itu restorasi modifikasi. Jadi saya ngerestorasi modifikasi pula dengan budget yang terbatas ya. Karena i86 mau beli barang barunya mau cari di mana lagi? Udah nggak bakal ada. Mau nggak mau kita keliling ke Malaysia, ya kan? Terus ke Jepang cari dari website barang-barang bekas. Udah periksa pabrik tahu belum di sini? Rencana kita buka nanti, ya kan? Jadi begitu dibikin dari mobil ini udah dipasang rapi semua mirip inisial D. Saya pikir kita ikut kompetisi harus ada sesuatu yang benar-benar ngejual dari mobil ini. Apa yang buat mobil ini berbeda dengan peserta yang lain? Nah, saya terapkanlah namanya Wartag di mobil itu. Pada saat zaman itu mungkin Wartag udah ngetren tahun 2000 tapi sempat ditinggalkan karena banyak industri plug and play, branded. Jadi saya bikin Wartag, berkembang sampai tahun 2018 kita keluar jadi top 5 lah ya. Kita top 5 dari event tersebut. Kebetulan event tersebut top 5 yaitu championnya top 5. Tahun 2019 saya keluar lagi dengan S2000 Spoon sama juga top 5 lagi. Wartag juga. Habis ini atas gua Wartag dong. Iya, kita Wartag juga nanti, Pak. Jadi dibikin Bluetooth Wi-Fi semua pokoknya. Pokoknya kabelnya nggak kelihatan intinya. Jadi semuanya dibuat ringkas dan sehemat mungkin. Nah, muncullah nama itu dibilang orang pengepul mobil. Tahun 2020 pandemi kita nggak salah. Pandemi tapi saya tetap buat event, saya keluarin Honda Civic Nova. Pada saat itu Honda Civic Nova harganya di bawah 40 juta. Setelah body kit saya keluar, harganya sekarang bisa kita cek di e-commerce, semua harga di atas 80 juta. Dan body kit saya itu dipakai sampai ke Amerika, ke West Coast Custom,
Terus di Indonesia juga banyak banget yang pakai ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong, teman-teman. Jadi pas hari pertama saya launching body kit tersebut laku 18 set. Biasanya orang beli body kit kalau udah ada mobilnya. Jadi ini orang beli mobil tanpa ada, belum ada mobilnya. Yang penting gue beli dulu deh body kitnya, dapat nomornya dulu, nanti baru gue beli mobilnya. Proyeknya sampai sekarang masih berlanjut Pak Nova, saking banyaknya karatnya kan, mobilnya semua dibeli. Nah, singkat cerita, kalau YouTube pengepul mobil itu dimulai dari kapan? Dari tahun 2020. Pada saat pandemi di bulan Mei, saya sama Regen ya, abang saya, kita nggak ada kerjaan nih Regen. Ya udah, kita gaskan, kita bikin konten pertama saya itu RX7 FC. Nah, akan kita tayangkan nanti di tahun ini, akan kita pamerkan ya. Jadi bisa dibilang rotary pertama, the cleanest rotary in the world yang saya bikin. Tahun ini kita akan keluarin konten pertama. Biasa orang YouTuber keluar video pertama viewernya anjok tuh Pak. Nah beda saya manusia hoki, sama seperti modifikasi pertama kali langsung champion kan. Jadi ini saya keluar, begitu saya keluar mobil saya viewernya 60.000. Untuk orang YouTube itu video pertama 60.000 tuh gede banget Pak. Lanjut sampai bulan 9 bulan genap 100.000 subscriber pengepul mobil. Sampai sekarang udah di 2 tahun 3 bulan pengepul. Udah berapa sekarang 350 ribuan nggak salah. 350.000 untuk starting di 2 tahun ya? Iya, starting 2 tahun. Yang saya senangnya bukan subscribernya, sebenarnya viewernya. Jadi kita rata setiap bulan di 3,2 juta setiap bulan gitu. Singkat cerita dari pengepul mobil. Iya, jadi sekarang tuh lumayan jadi acuan ya pengepul mobil nih ya. Bisa dibilang begitu. Jadi saya mengamati beberapa YouTuber ya, nasional maupun yang dari luar, kemudian bagaimana algoritma daripada YouTube ini bekerja ya. Jadi bisa aja YouTuber itu punya penonton yang banyak, kemudian subscriber yang banyak, tapi kemudian intake-nya sama market kita tuh nggak ada. Intake-nya ke market kita nggak ada. Jadi saya bilang Jeki ini punya satu penonton yang memang cocok di industrinya, cocok aurasa di industrinya. Jadi maksudnya begini, kan kadang-kadang kalau kita tahu lah, kalau youtuber gede Indonesia yang penting kan ditonton. Yang nonton bocah 5 tahun, 4 tahun nggak ada urusan, yang penting subscribe kan begitu. Ya, akibatnya kalau kita minta bantuan sama mereka untuk mempromosikan barang kita, hasilnya nol besar karena yang nonton bocah-bocah ya kan. Nah kalau Om Jeki ini enggak, saya udah buktikan. Jadi saya suka karena banyak yang nonton atau yang subscribe itu orang-orang yang memang interest dengan industrinya. Jadi kita bisa komunikasi, kita bisa ngomong, jadi kita enlighten sama ada kontaknya. Ya. Jadi ini yang paling penting, bukan hanya mengenai ditonton, bukan hanya mengenai banyaknya subscriber, tapi engagement. Ya. Engagement ke kitanya tuh very good, very good. Gitu. Silakan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nih udah pada subscribe pengepul mobil, bisa dilihat kan, Coach Jeki kan tadi bilang dia fokusnya ke GDM, terus dia restorasi, dia modifikasi ya kan. Tapi lately, akhir-akhir ini Coach Jeki itu lagi seneng main audio teman-teman. Nah kita tanya nih Coach Jeki, apa hubungannya nih yang biasa nge-restorasi mobil JDM, ranahnya tuh eksterior dan interior, tapi nggak main ke audio lah. Nah sekarang dia udah mulai belok nih ke audionya. Kayaknya dia suka atau gimana nih Coach? Ceritain dong. Nah, bisa dibilang juga mungkin karma saya ya. Jadi awal saya modifikasi mobil tuh nggak pentingin namanya audio, karena gue main JDM. Lu begitu bawa JDM, yang lu pentingin begitu lu gas suara turbo dong, suara knalpot yang lu dengerin semua. Cuma pertanyaannya balik lagi, mungkin nggak selama 1 minggu itu kalian bawa mobil modifikasi terus-terusan, kopling, betisnya makin gede dari saya nanti. Ya tuh begitu kan. Ya udah, begitu saya bawa mobil harian saya, kok berasanya ada kurang. Saya kenal audio ini tahun 2004 Pak. Dari 2004 masih mainnya zaman PSA ya nggak salah ya. HAL800, Rux, masih main Rux, main pasif gitu-gituan lah. Ya udah, terus saya
berkecimpung di audio. Saya mulai pasang nih audio paket hemat aja lah, pakai subaktif, speaker gitu-gituan. Tapi kan namanya saya jatuhnya sebagai seorang builder juga. Gue pengen dong, gue denger, saya rasa audio saya ini udah bagus banget nih. Gimana caranya gue ikut kompetisi, PD ini. Begitu saya lihat masuk kompetisi, pertama kali di IMS nggak salah, ya, yang kemarin itu, saya lihat list pesertanya. Kenapa orang pada takut main kelas atas, Pak? Ya, saya ngerasa mobil saya PD, suara saya bagus kok, ya kan? Masuk ke kelas atas. Nah, dapat hasil tuh di sana, juara 1 dari belakang, bontot. Pertama kalinya saya ke kompetisi bontot di audio. Itu mobilnya apa nih kok? Honda Jazz. Honda Jazz. Bontot. Bener-bener bontot. Baru saya dengar. Boleh nggak saya dengar mobil juara 2, mobil juara 1? Nah, itu kemenangan saya dibanding teman-teman yang lain. Karena saya punya privilege, pengepul mobil. Siapa sih orang nggak mau kasih pengepul mobil dengan mobilnya? Begitu saya dengar, wah, langit dan bumi. Berarti saya selama ini kurang ajar nih, nggak tahu diri nih kan, gue ikut kelas atas. Sombong ya? Sombong. Sombong duluan. Masuklah, baru ya udah gimana caranya ini, masuklah ke Best Buddy. Ketemu Ko Afung sama Ko Ayu. Ko, begitu gue datang, nggak banyak cerita, gue denger dulu mobilnya di sini. Dengar kelas rendahnya, kelas tengah, kelas atasnya. Wah, gila. Berubah nih ya. Ya udah, modifikasi mobil kita. Honda City masuk. Honda City ya. Honda City. Ikut pertama, kontes pertama, nggak dapat hasil. Biasanya orang kalau nggak dapat hasil ini udah kecewa pasti. Tapi saya, ya udah kita coba lagi kedua kali. Nah, udah dapat podium. Yang ketiga kali kemarin ya, konvongnya kita ya. Ya, kita berhasil dapat champion. Jadi mobil yang kita turun semuanya champion. Sampai ke sekarang. Akhirnya Gitu. berarti dari bontot naik. Iya. Jadi nomor 1 ya. Nah, dari sana saya belajar. Jadi saya biasa bawa mobil tuh suka kenceng, sekarang jadinya pelan. Kenapa tuh? Mau dengerin musik? Iya, mau dengerin musik. Sayang waktunya cepet kali lewat gitu loh. Gitu jadinya. Jadi lebih apa ya? Kalau ada audio di mobil itu kesannya di jalan juga mau macet, mau Iya. apa segala macam. Karena kita modifikasi audio itu buat kita sendiri jatuhnya. Nah, kalau misalnya belakangnya bikin kosmetik, mungkin buat orang show off lah ya. Nah, untungnya saya budgetnya pas-pasan, jadi saya belakangnya nggak pakai kosmetik, semua di bawah jok, tapi saya nikmati bener-bener spesial. Itu, jadi kita keluar uang, nggak sia-sia, kita nikmati itu mobilnya, gitu. Jadi. Terus sekarang project apa nih kok kira-kira untuk produk untuk apa audionya di mobil Kojeki? Kita audio yang jalan kan City ya, City. Sekarang kita akan yang terbaru kita akan masuk Innova nanti. Innova ya, ini Iya. cocok banget ini berarti sama Bener, Domination. sama produk Domination. Ada alasannya juga kenapa kita pilih Domination. Kenapa tuh? Gini, Domination itu tercipta biasanya orang builder, ownernya biasanya kalau nggak builder tuh tuner. Sekarang saya tanya, kalau Ko Ayu ini termasuk builder dan tuner atau builder atau tuner? Coba, Ko Ayu ini termasuk builder atau tuner atau dua-duanya? Satu kaos. Angkat Ayo. tangan, jawab dengan reason. Ya, Pak. Ya. Ada alasan. Dua-duanya. Dengan Rahmat dari Innova Community. Oke. Dua-duanya, Pak. Ya, gimana Ko Ayu? Kita ini kalau di film itu ya subjek ya objek ya pelengkap penderita, Pak. Jadi ya semuanya. Betul. Nah, jadi lu seorang builder, Silakan. seorang tuner, bangun bikin satu produk udah nggak mikirin cuan. Gimana caranya? Yang penting bagus pertama kali. Gue yakin ini Ko Ayu gue belum briefing sama sekali ya. Pertama kali gue bikin produk, yang penting ini laku dulu, suaranya bagus, gue bisa kompetisi yang ada di kota Ko Ayu. Bener nggak Ko? Ya kan? Jadi saya dulu punya partner ya, saya ingat saya bikin speaker itu namanya Futura F28. Ya. Jadi saya bikin Twitter itu pertama kali Twitter yang bisa frekuensi sampai rendah, jauh daripada sekarang orang ngomong full range ya. Nanti bisa dilihat timelinenya. Saya bikin itu hampir setahun, produknya nggak kelar-kelar. Partner saya bilang begini, yuk, lo kapan makannya katanya? Kalau bikin begini dari setahun. Udah gitu saya tuh sangat idealis ya. Jadi pada saat teman-teman saya semua bahkan bikin barang itu di Cina, saya nggak mau. Saya beli drivernya dari Taiwan, saya bikin semuanya di sini. Memang CNC-nya dari Hong Kong, daripada saya ambil dari luar ya kita ambil. Tapi kita CNC kita bikin di sini. Alhasil,
Ya namanya anak-anak nggak ngerti kan, UC-nya jelek, reject-nya banyak gitu ya. Akhirnya setahun baru jadi dijual, mungkin baru jual 200-300, sudah apa namanya, udah UC-nya kebanyakan rusaknya daripada benernya. Udah lemas duluan Pak, habis pelurunya. Iya, jadi akhirnya partner saya bilang gini, "Yu, lu ngerti nggak? Yang zaman dulu dia bilang, Samsung itu bikin handphone kagak bener aja dijual." Dia bilang, "Lah ini mau sampai sempurna, mau sampai kapan barang ini dijual?" Jadi ya kalau hari ini dengan 2007-2008 ya saya mungkin idealis saya sudah terkontaminasi dengan merek-merek lain ya. Jadi saya juga ada proyek-proyek kita nanti ke depan yang lebih idealis lagi. Ya. Tapi udah berbeda dengan zaman dulu. Dulu sih parah. Bisa setahun kagak dagang cuma ngurusin bikin speaker aja, Bang. Gitu. Silakan. Ya kan? Satu dari Kowayu itu seorang builder dan tuner. Dia udah keluarin produk, udah pasti bagus. Apalagi ini keluar produknya plug and play ya. Betul. Kita bilang ini keluar produknya plug and play. Gimana caranya? Egonya Kowayu ada di sini. Dari mana kita tahu? Sekarang zamannya semuanya main aktif kok. DSP. Tapi Kowayu masih memikirkan detail kecil. Contohnya detail kecil apa? Kowayu masih siapin pasif kan buat speaker ini. Betul. Mungkin di brand-brand lain udah ya udah pasif bawaan aja. Ya, betul. Ya kan? Jadi gini, produk plug and play kita ini bukan produk yang pertama ada di Indonesia. Ya. Di dunia pertama yang concern dengan plug and play belakangan ini adalah Venom untuk Indonesia, dan tapi kalau dari luar itu Vokal itu sejak 2012 dia sudah mencanangkan bahwa produk di mobil itu harus plug and play. Jadi kalau kita buka website Vokal ya, mobil hampir almost any car in the world, mau Toyota, mau Citroen, mau apa, dia punya plug and play-nya. Nah kemudian kalau produk Indonesia kita tahu Venom punya ya. Nah, saya tidak alergi menyebutkan merek lain karena bagi saya itu sesuatu yang bagus ya. Dia duluan ya. Tapi kalau saya terjun ke masyarakat mengenai ini, saya tidak akan bikin yang namanya me too produk. Saya akan bikin sesuatu yang improvise produk. Ya. Jadi apa yang saya punya mungkin akan berbeda. Berbeda dengan Vokal. Saya bilang berbeda dengan Vokal. Dengan Vokal aja beda. Kenapa? Saya sesuaikan produk ini dengan keadaan mobil yang ada di Indonesia, yaitu yang banyak adalah Fortuner, Innova. Dua itu. Kalau saya buat Mitsubishi, saya akan sesuaikan itu dengan Expander karena Livina, begitu. Ya. Kalau saya bikin buat Honda, saya akan bikin itu sebagai weighted-nya ke CR-V dan V. Jadi kita selalu berpikir bagaimana caranya mengoptimalkan sesuatu produk menjadi lebih baik. Ya. Nah, itu baru dari segi pasifnya. Belum lagi dari Twitternya. Memang dasar builder dan tuner lagi. Tuner, idealis tuner nih yang bahaya nih. Jadi Twitternya biasa orang kasih hitam daf, udahlah. Yang penting kan di dalam RAM yang namanya di dalam RAM. Nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan. Nah tapi kalau gue bikin ada Chrome-nya. Idealis tunernya keluar lagi. Gue nggak mau di dalam aja. Orang mau pasang di dalam boleh. Dikeluarin dikit kelihatan bagus, tapi gue kalau orang yang pengen angle, lu siapin lagi casingnya. Betul. Budget lagi keluar satu ya, udah keluar plug and play. Biasa orang plug and play pakai sub aktif, posisinya di belakang, kalau nggak di bawah jok. Ya, ini di depan. Tapi Kowayu kali ini bikinnya berbeda dengan yang lain lagi. Dia bikinnya di depan, di bawah dashboard. Pakai besi. Pakai besi. Jadi bikin hidup kita lebih susah. Bikin hidup lebih susah. Jadi teman-teman yang udah beli ini mungkin kalau mau beli besinya tuh jual nggak ya, Pak? Kita jual, tapi untuk yang di pameran ini, karena ini kan ada yang di daerah segala macam, kita jualnya yang paket ini dengan subwoofer belakang 8 in. Oh, subwoofer belakang. 8 in ya. Tapi kalau misalnya itu mau diganti dengan subwoofer depan, kita ada Alpine, silakan aja, bisa kita bikinkan. Bisa. Nah, jadi gini, singkat cerita mengenai Twitter tadi ya. Kalau Anda pergi ke websitenya Vokal, ya, maka Anda akan ketemu dua tipe Toyota, IS165 Toy dan IS165 Toy dengan Universal. Jadi toko-toko Twitter saya itu stok yang internal Twitter sama yang eksternal Twitter. Ya.
saya nggak tega dong, kasihan toko-toko stok 2, ya kan? Kalau di kita, bahkan saya jual ini ketengan. Ketengan dalam artian begini. Mereka Mega Audio ya, toko Mega Audio. Regen merasa bahwa, oh, saya kan bikin mid bassnya bagus banget nih. Nanti Regen boleh coba mid bassnya Bus ya. Regen mau beli mid bassnya doang, tanpa Twitternya, bisa. Jadi kita part. Regen mau beli mid bassnya aja, monggo. Nah, misal buat pemilik mobil Brio atau Mobilio, ya, Brio Mobilio mau memperbaiki suaranya secara murah meriah. Oke, mid bassnya jangan diganti, pasang peredam, beli sama Bu Novi, ya, karena bassnya cukup. Oke, atas apa yang kurang? Twitternya, beli Twitternya 25 TU. Jadi saya berpikir, saya bilang tadi, kita nggak pernah mau copy produk, tapi kita mau improvise dan improvement produk. Bagaimana kita menjual, membuat, dan menyajikan kepada masyarakat sesuatu yang memang tepat guna. Bisa dicoba nanti suatu saat akan ada orang kompetisi SQ, mid bassnya pakai mid bass yang saya buat nantinya, karena bagus bassnya. Dan Anda nggak perlu pusing-pusing bikin kayu segala macam. Dan harganya cuma 1.750.000, murah, ya, gitu. Apalagi kalau misalkan ini toko-toko di daerah ya, yang keterbatasan manpower dan lain-lain, pasang speakernya pasti langsung bassnya bagus, gitu. Lanjut. Oke, tadi kan Pak udah sebutin nih Twitternya, crossovernya, mid bassnya. Gimana kalau sekarang kita langsung deh menyaksikan secara langsung produk Domination Bus itu seperti apa sih? Bareng-bareng Bang Ojeki ya. Boleh back sound nggak? Nah, ini dia nih produknya. Jadi produknya itu ada mid bass, punya adalah MB165TO, terdiri dari 2 buah speaker mid bass, ditaruh bagian di depan. Lalu ada 1 set bagian koaksial, pintu belakang, tipenya adalah 65TO, dan yang kecil imut-imut tapi suaranya wah cakep banget pokoknya. Itu adalah Twitter khusus untuk produk untuk mobil-mobil Toyota, namanya TW25U. Ini bisa dipasang di mana aja sebenarnya, tapi ini kita sizingnya Okay. kita sesuaikan dengan sizingnya Toyota. Untuk beberapa mobil kita masih modifikasi sedikit ya, plastiknya kita masih buang, tapi itu 1 mili aja nggak banyak. Terus tadi yang Pak Wahyu bilang pasifnya mana ya Pak? Bisa kasih lihat Pak. Oke, sebenarnya produk ini kita lihat ya, di belakangnya sudah dikasih crossover sederhana. Sorry Pak, boleh modelnya yang pegang? Oh iya boleh. Kamu pegang, soalnya saya belum cukur bulu. Agak ke depan ya. Ya, jadi nah ini speakernya kalau Anda lihat di belakang ini, kita udah ada crossovernya di sini sebenarnya, crossover sederhana. Ini hanya untuk mencegah speaker supaya berfungsi normal. Ya, jadi buat kawan-kawan yang mau beli pasifnya boleh, mau beli nanti pasifnya juga boleh. Atau kalau misalnya Anda pakai DSP, Anda nggak mau beli pasifnya juga boleh. Jadi ini semua ini seperti kita menyediakan satu layanan yang Anda menentukan maunya apa. Nah, Twitter juga sama. Jadi Twitternya sudah dilengkapi dengan crossover sederhana. Ini contohnya crossover sederhananya. Nah, tapi ini kan cuman dalam artian kalau secara publik itu yang penting speaker gue jangan jebol gitu ya, jangan jebol, tapi berfungsi sempurna belum. Nah, buat kawan-kawan yang memang maunya sempurna tapi nggak mau pakai DSP, maka beli pakai crossovernya. Atau begini dulu. Tapi buat kawan-kawan yang mau sempurna dengan DSP, tidak perlu beli crossovernya. Beli DSP-nya, bahkan isi settingannya. Kalau yang namanya kita beli piggyback ya buat style mobil itu, tuningannya di dalam itu saya sudah isikan untuk 6 posisi, 4 bangku utama dan 2 posisi universal gitu. Dari foto teman-teman, boleh bagian yang koaksialnya. Nah ini untuk yang koaksial
silakan. Voxel ini penempatannya di pintu belakang. Jadi suara depan udah bagus sih, tambah suara tengah jadi semakin maksimal. Audionya jauh lebih berbeda ya Pak daripada standar mobil bawaannya gitu loh. Berarti di Innova Kojeki dipasang ini dong ya? Pasti dong, harus pakai Iya. bus. Nanti kita review lagi. Mulainya pakai ini, ntar juga akhirnya triway buat tamu juga pasti. Ini bisa Pak untuk running Pak? Kalau kelasnya OEM bisa. Bisa ya? Kalau kelasnya OEM bisa. Gak ada yang nggak bisa ya berarti ya? Apalagi ini produk dari Domination, suaranya jauh lebih berbeda dari bawaan mobilnya gitu. Itulah bedanya bus sama yang lain. Betul. Ingat plug and play Toyota, ingat bus. Mantap. Jangan lupa dulu kita pernah menjadi official supplier Toyota untuk improvement di mobil Alphard. Jadi Alphard yang sebelum tipe sekarang itu development soundnya itu saya yang kerjakan. Produknya pakai vokal, ya. Nah ini untuk Twitternya ya. Jadi sekali lagi, Kalau ini pentilnya ke depan, pentilnya ke depan, pentil. secara size dia itu memang untuk Toyota ya. Kali kutangnya kelihatan, sudah. Tapi sebenarnya karena Twitter dan produk dari Domination Boots ini jualnya itu secara ala carte, jadi sebenarnya untuk Twitternya bisa dipakai di beberapa mobil selain Toyota gitu. Nah Pak Wahyu, ini kan di sini kita ada salah satu dealer semalam baru pasang Domination Boots di Toyota Foxy Sterindo. Silakan. Mas Ya, Andi. Koko, silakan. Mau denger reviewnya gitu. Nah, ini Instagram apa nih? IG fenomenal, IG Iya. fenomenal. Penguasa Haji Nawi dan sekitarnya. Nah, Sterindo ini lokasinya di Haji Nawi. Silakan. Kok. Semalam saya dapat customer pasang full set ya untuk Toyota Foxy. Terus kebetulan paketnya itu pakai kompresor dan subwoofer. Cuma kemarin diganti beliau subwoofernya bolong. Saya baru pertama kali pasang, jadi terus terang aja kayak yakin gak yakin ya. Karena kalau boleh ngomong harganya kan di bawah, boleh sebut brand. Cupit nih kalau nggak yakin. Harganya di bawah brand, salah satu brand Ya di bawah vokal lah, gile. lokal. Jadi Itu mah bumi melangit kali. nah iya makanya ya sorry ya Pak, underestimate Nggak apa-apa. ya. Nah terus apalagi kemarin saya jaga pameran, saya mesti setup tim viewer dari sini, dari tempat pameran. Jadi mobil di sana dipasangin alat setup, saya tim viewer dari sini. Ya apalagi saya nggak dengar langsung ya, saya nggak yakin grafiknya bagus atau apa responnya. Begitu saya tim viewer dari sini, astaga itu super gampang Pak. Itu cuma kebetulan mobil itu ya cuma ada 3 titik yang itu yang kita tekan, udah selesai. Foxy baru lama. Fungsi baru. Oh, oke. 3 Nanti titik, gua kirim mobil gua. 3 titik doang yang kita tekan. Kalau udah sampai. Siap. 3 titik doang kita tekan, timeline-nya kita masukin semua, langsung suruh customer-nya dengar, happy banget. Happy banget. Kalau nggak happy, saya nggak berani ngomong nih, nanti di komplain. Asik. Happy banget. Jadi tanpa setup di tempat aja, speaker ini udah bisa kita pandu. Berarti terbukti ya. Cuma yang di bagian sana yang tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Good. Oke, itu aja. Tapi keren Pak, ini keren banget. Thank you Mas Andi reviewnya. Berarti ini wah udah terbukti ya Pak ya. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Sterindo Autosound. Sterindo Autosound. Autosound. Ya, Jakarta. Hah? Yogyakarta. Sterindo Autosound Jakarta. Yes, oke. Oke, kita buka sesi pertanyaan ya Pak Waya. Oh ini sebentar Pak, ini RFQ ini apa sih? Oke, ini benda unik nih, benda unik. Kalau tadi kita bilang bahwa kita bikin ini untuk Domination. Nah, ini bisa berfungsi bahkan untuk bukan produk Domination.
Anda beli produk vokal, ya, Anda nggak punya DSP, pasang ini pasti suaranya lebih bagus. Kalau nggak bagus, pulangin saya. Tapi jangan minta duitnya kembali. Enggak, bercanda. Duitnya minta kembali. Karena ini yang disebut sebagai saya mencari tahu problem di mobil itu di frekuensi berapa yang paling parah. Kemudian kita dikompensate sehingga dengan pasang ini suaranya lebih bersih. Ini jauh ya. Ini jauh lebih efektif daripada misalnya Anda bilang saya pakai pil ini jadi lebih kencang mobilnya, mungkin mungkin nggak. Kalau ini langsung berasa. Nah ini kalau Anda udah pakai speaker plug and play merek lain yang kemudian Anda merasa ini kurang bagus dan nggak pakai DSP. Karena kalau udah pakai DSP, maka ini bisa dikompensasikan dengan menggunakan EQ dalam DSP. Gitu ya. Namanya REQ U itu universal. Gitu. Jadi bisa bilang boosternya juga ya Pak? Sebenarnya bukan di booster. Kalau booster itu amplifier kan. Kalau ini reducer. Kita mengurangi peaking yang ada di mobil tadi. Pak Sandi bilang, saya buka, saya lihat dengan 3 EQ aja kemudian ditekan sudah beres. Nah, salah satu EQ itu adalah yang disebut sebagai standing wave di ruangan kalau mau bicara lebih spesifik. Nah, standing wave ini itu adalah pantulan antara pintu kiri dan pintu kanan. Itu semua mobil punya problem ini. Nah, saya sudah studi, kemudian saya keluarkan ini. Nah, ini akan berfungsi di mobil apapun. Selama mobilnya kurang lebih besarnya seperti Innova, Fortuner, atau Expander, kurang lebih kan jarak pintu-pintunya kan segitu ya. Itu akan bisa. Tapi kalau Anda sudah pakai DSP, maka Anda tidak perlukan ini. Karena fungsi ini itu ada di dalam fitur DSP. Gitu. Jelas ya, jelas banget. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanya nggak nih untuk Kojeki dari pengepul atau untuk Kak Wahyu nih? Ada yang mau kepo-kepo? Buat yang kepo-kepo ada hadiahnya ya? Iya dong, pasti. Oh. Hah? Siapa? Harganya? Oh, tuh harga. Silakan. Oke, untuk harganya ya sepertinya ada sedikit salah ya. Paketannya. Paketan bawah sini. Jadi ada harga satuan, Ada harga harga satuan. paketan. Nah, untuk harga paketannya ini ada di sini. Harga satuannya nanti mungkin Sini. di sini ada. Oke. Oh, di sini ada nih. Di sini ada harganya. Harga satuannya ada nggak nih? Nggak ada ya? Harganya harga paket ya? Ya, jadi kita jual untuk satu set paketan pintu depan dengan Twitter dan juga koaksial itu harganya di 5.050.000. Harga 5.050.000. Ini 6 juta. Itu paketan yang sama. Oh iya, sama woofer ya. Iya. Ini udah ada woofernya. Ada. Nah, kalau untuk paketan yang di bus itu ada yang hanya pit bassnya aja, yang udah combine sama pintu belakang plus DSP sama subwoofer boxnya ya Pak. Jadi kita bisa jual potongan, kita bisa jual paketan, kita bisa jual sampai paket paling lengkap. Yang paling lengkap itu 15 juta. Udah 15 lengkap juta, banget lengkap. dan udah berikut amplifier. Kalau tanya saya, Pak Wahyu pakai mana? Kalau saya 11.859. Kenapa tuh Pak? Karena ini sudah lengkap depan belakang, sudah ada subwoofer, udah ada peredam, udah ada DSP, ya kan? Kalaupun kita mau naik lagi, kita naik ke paket yang 13 juta. Ini untuk harian udah cukup sekali. Karena kalau yang 11, Anda nggak bisa pilih posisi duduk memori, sedangkan yang 13 Anda sudah punya Bluetooth modul dan bisa pakai handphone untuk positioning, dan kemudian sudah bisa pilih via controller volume. Nah, begini, ini cerita mengenai Innova yang kan banyak tahun ya, tapi head unitnya ganti-ganti. Nah, saya pegang head unit yang sebelum yang sekarang, itu yang Pioneer. Itu Pioneer base-nya. Itu menurut saya itu masih decent, suaranya masih oke, outputnya masih oke. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, mereka lebih kepada fitur
connectivity. Jadi yang sekarang mungkin sudah Bluetooth dari dulu ada Pak, tapi maksudnya mereka tuh lebih connectivity. Jadi bukan mengenai kualitas suara, tapi mengenai betul multimedia. Jadi sini nyambung sana sama, sehingga kalau buat saya suaranya kurang bagus ya. Nah, kita mau ganti juga nggak enak. Bener-bener udah nggak enak karena saya pecinta hand unit JDM, OEM. Jadi misalkan kita bilang Foxy baru itu hand unitnya sudah Android Auto, sudah kamera 360, sudah semuanya. Lantas possibility kita mau dagang Alpine hand unit 507, 509, 5011 udah nggak ada. Kalau buat saya yang jualan loh ya, udah nggak ada nih. Ya, ntar saya domain sama Jepang pasti ngawur loh. Tapi memang betul bahwa itu udah possibility udah kecil. Tapi banyak orang mau suaranya bagus. Bagaimana caranya kita mau punya suara bagus? Kita jangan pakai output dari hand unit tersebut. Kita feeding Bluetooth masuk ke DSP, ya kan? Bluetooth sekarang itu ada sama dengan 5.0. 5.0 itu standar suaranya di atas compact disc. Artinya bahkan banyak teman-teman kita yang tanding di Surabaya, tanding SQ sound quality itu mereka pakai Bluetooth. Ya, jadi apakah kita harus mengganti hand unit standar? Anda punya Foxy atau nanti punya Innova baru yang hand unit saya yakin sama dengan Foxy? Nggak perlu. Yang perlu adalah kita harus punya Bluetooth reader, atau kita mau tambah yang namanya add-on head unit di Alpine ada, namanya UTX. Tapi itu ya another ya 70 lagi ya gitu. Ini udah kelar gitu. Jadi dengan kata lain, kita memberikan solusi yang tepat guna buat keseharian, sudah pasti di kuping cukup gitu. Ada istimewa nih kayaknya Pak Wahyu. Oh ya, sorry, saya belum jawab pertanyaan dia ya. Oh iya, Tapi hadiahnya udah. Jadi harganya kalau buat mid bass itu saya ingat kurang lebih ya. Satu barang itu sekitar 1.750.000. Jadi sekitar 1.750 kira-kira ya. Mid bass 1.750, speaker belakang 1.750. Ini roughly. Kalau kita biasanya untuk harga itu paling gampang nanti lihat di Tokopedia, Domination Audio Official Store. Domination Audio Official Store. Nanti di situ harganya udah ada. Ya. Tuh. Tapi kurang lebih segitu. Udah bagus sih. Ya. Udah pernah pakai soalnya. Oh, udah pernah pakai? Wah, thank you. Dengan Mas siapa? Dari mana? Wandi di Bogor. Wandi Dari di Bogor. 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 Oke, terima kasih Mas Andi. Thank you loh. Lanjut. Oh, Pak Dewa, Pak. Kalau nggak salah nih, di memori DSP ini kalau nggak salah Pak Wahyu udah tuning untuk ini ya Pak, posisi untuk produk Ya. Jadi saya udah bikin untuk Fortuner dan Nova. Itu posisi duduknya. Makanya kalau Anda beli yang 13 udah ada memori, ya. Memorinya itu bangku kiri, bangku kanan, depan, bangku belakang kiri, bangku belakang kanan, all semobil sama front. Jadi dengan kata lain, ya mungkin orang-orang yang bukan non audio mungkin nggak tahu bahwa tuning itu bayar ya, tuning itu bayar. Satu posisi aja bayar gitu ya. Ini saya kasih 4 posisi, saya yang tuning, bukan anak buah, saya yang tuning. Jadi saya kasih master file-nya. Jadi misalnya Anda pasang di toko di mana, nanti dia tinggal buka master file itu. Kalau misalnya Anda kurang pas, dia tinggal tambah-tambahin doang. Jadi masak capcanya udah kelar, tinggal mau ditambahin lada, mau tambahin garam dikit, silakan. Gitu. Kalau kata Ko Jeki cocok lo rasa ya Pak ya. Udah di setting ya udah Ko. langsung dapat paket lengkap. Iya tuh. Paket lengkap sang juara. Wah, suaranya udah pasti enak banget. Soalnya kalau Ko Wahyu sendiri kan dia builder, tuner, kompetisi juga ikut. Semuanya sapu bersih. Sapu pokoknya. bersih, Itulah idealisnya yang kita ambil di Semangat Domination ini. Iya. Kita ikut kompetisi supaya kita nggak menjadi tua. Benar, masuk juga ya. Masuk. Supaya kita terus updated.
Karena kompetisi bicara dua hal. Hari ini kamu kalah, besok kamu menang. Kamu besok menang, belum tentu kamu besok menang lagi. Kamu bisa kalah lagi. Waktu kalah kita belajar kenapa kita kalah. Jadi itu dia Bang. Saya supaya jangan cepat tua ya, jangan cepat. Jadi belajar.